Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kami bisa menyelesaikan proyek kami. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam serta salawat kepada junjungan Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju ke alam yang terang benderang seperti saat ini. Izinkan saya di sini untuk memperkenalkan diri. Saya Satya selaku perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan proyek kami, yaitu sensor pendeteksi gas. Kenapa sih kami memilih proyek ini? Nah, adapun beberapa alasan kami memilih proyek ini. Yang pertama yaitu keamanan. Sensor pendeteksi gas yang cepat dan memberikan respon cepat terhadap kebocoran gas berbahaya. Hal ini sangat penting untuk menjaga keselamatan penggunaan dan mencegah kebakaran atau ledakan yang disebabkan oleh gas yang bocor. Nah, yang kedua itu perlindungan lingkungan. Dengan mendeteksi gas secara cepat dan mencegah gas berbahaya mencemari lingkungan sekitarnya, mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem dan kesehatan manusia. Dan yang ketiga itu kepatuhan peraturan. Nah, beberapa industri atau bangunan mungkin memiliki persyaratan hukum atau peraturan yang ketat terkait dengan deteksi gas. Menggunakan sensor yang responsif dan akurat dapat membantu mematuhi peraturan tersebut. Yang keempat itu efisiensi operasional. Nah, sensor pendeteksi gas yang cepat dapat membantu dalam mendeteksi masalah sejak awal sehingga memungkinkan tindakan yang cepat dan efisien. Hal ini dapat mengurangi downtime peralatan dan biaya peralatan yang tidak terduga. Yang kelima yaitu keandalan. Sensor pendeteksi gas yang singkat umumnya dianggap lebih andal karena respon cepat mereka terhadap perubahan konsentrasi gas di lingkungan sekitarnya. Dan yang keenam yaitu kesehatan dan keselamatan kerja. Sensor pendeteksi gas yang cepat dapat membantu dalam menjaga kesehatan dan keselamatan para pekerja di lingkungan kerja yang mungkin memiliki potensi kebocoran gas yang berbahaya. Jadi kami akan memperkenalkan beberapa komponen yang kami gunakan dalam proses perangkaian pembuatan sensor pendeteksi gas. Yang pertama itu adalah Arduino Uno. Arduino Uno adalah papan microcontroller yang populer yang digunakan dalam berbagai proyek elektronika. Ini memiliki banyak pin input dan output yang dapat diprogram untuk berinteraksi dengan berbagai komponen elektronik lainnya. Lalu yang kedua ada sensor MP2. Sensor ini digunakan untuk mendeteksi keadaan gas berbahaya seperti gas LPG, propana, metana, asap dan sebagainya. Lalu yang ketiga itu ada LCD 16x2. Nah, LCD ini dapat menampilkan 16 karakter dalam 2 baris. Ini digunakan untuk menampilkan informasi teks dalam proyek elektronika. Lalu yang keempat ada modul I2C. Untuk modul ini digunakan untuk menghubungkan LCD ke Arduino dengan menggunakan protokol komunikasi I2C. Ini memudahkan pengguna LCD dengan menggunakan lebih sedikit pin pada Arduino. Lalu yang kelima adalah kabel jumper. Nah, kabel ini digunakan untuk menghubungkan komponen elektronik satu sama lain atau ke papan breadboard dengan cara yang fleksibel dan sementara. Lalu yang keenam ada LED. LED adalah light emitting diode, adalah komponen elektronik yang menghasilkan cahaya
saat diberi arus listrik. Ini sering digunakan untuk indikator visual dalam proyek elektronika. Nah, lalu yang ketujuh ada resistor 330 ohm. Adalah resistor dengan nilai resistansi 330 ohm yang digunakan dalam rangkaian untuk membatasi arus listrik yang mengalir melalui LED atau komponen lainnya. Lalu yang kedelapan ada buzzer. Nah, buzzer ini menghasilkan suara ketika diberi arus listrik. Ini digunakan dalam proyek-proyek yang memerlukan peringatan suara atau efek audio. Lalu yang kesembilan ada papan breadboard. Adalah papan plastik yang memiliki luban-luban tempat Anda dapat menyusun sirkuit elektronik tanpa perlu menyolder komponen. Ini memudahkan prototyping dan eksperimen dalam elektronika. Oke, baik, kita masuk ke proses perangkaian. Pertama-tama kita siapkan breadboard. Lalu kita ambil sensor MQ2, lalu dipasangkan ke breadboard. Nah, setelah terpasang, kita ambil kabel jumper dan kita hubungkan pin VCCC MQ2 ke pin positif breadboard. Lalu kita hubungkan pin GND MQ2 ke pin negatif breadboard. Lalu kita hubungkan pin DO MQ2 ke pin 12 Arduino Uno. Nah, setelah itu mari kita ambil kabel jumper lagi. Lalu kita hubungkan pin positif breadboard ke pin 5V Arduino Uno. Nah, lalu kita hubungkan pin negatif breadboard ke pin GND Arduino Uno. Nah, setelah itu teman-teman kita mengambil LED berwarna merah dan warna hijau. Lalu kita pasangkan ke breadboard dengan cara pemasangan LED-nya itu kaki yang pendek di pin negatif. Nah, setelah itu kita tambahkan masing-masing satu resistor 330 ohm di setiap LED. Nah, setelah pemasangan resistor, lalu kita jumper LED berwarna merah ke pin 9 di Arduino Uno. Dan LED yang berwarna hijau kita hubungkan ke
pin 10 di Arduino Uno. Selanjutnya kita mengambil buzzer lalu dipasangkan ke breadboard. Posisi positif buzzer di kanan, lalu kita jumper pin negatif buzzer ke pin negatif breadboard. Lalu kita jumper pin positif buzzer ke pin 11 di Arduino Uno. Kemudian kita ambil sebuah LCD yang sudah terpasang modul I2C dan juga kabel jumper. Lalu kita pasangkan pin VCC modul I2C ke pin positif breadboard. Lalu kita jumper juga pin GND modul I2C ke pin positif breadboard. Lalu kita jumper pin SCL modul I2C ke pin A5 Arduino. Lalu kita jumper lagi pin SDA modul I2C ke pin A4 Arduino. Setelah itu kita masuk ke PC untuk melakukan pemrograman. Setelah proses perangkaian selesai dilakukan, kita kemudian akan menghubungkan papan Arduino ke komputer. Setelah terhubung, selanjutnya kita buka file yang nanti akan saya sediakan di deskripsi video ini. Mari kita buka. Nah, di dalam file tadi itu sudah ada codingan yang perlu untuk membuat alat deteksi gas ini. Setelah ada di dalam software Arduino IDE ini, kita langsung saja unggah dan nanti codingan ini akan diterapkan ke Arduino kita. Setelah selesai diunggah, mari kita lihat cara kerja sensor pendeteksi gas ini. Jadi ini adalah cara kerja sistem deteksi gas menggunakan sensor MP2 dengan Arduino Uno. Jadi, sensor MP2 akan terus memantau konsentrasi gas di sekitarnya. Sensor ini biasanya sensitif terhadap beberapa jenis gas, seperti gas LPG, asap, karbon monoksida, dan lain sebagainya. Lalu, nilai tegangan keluar dari sensor ini akan dibaca oleh Arduino Uno melalui salah satu pin analognya. Arduino Uno akan memproses nilai tegangannya yang diterima dari sensor dengan menggunakan sebagai pemrograman yang telah diprogram sebelumnya. Nilai tegangan yang akan diubah menjadi nilai representatif untuk konsentrasi gas yang terdeteksi. Lalu Arduino akan membandingkan nilai konsentrasi yang terdeteksi dengan ambang batas yang telah ditentukan sebelumnya. Ambang batas ini biasanya merupakan nilai tertentu yang menandakan kapan konsentrasi gas dianggap berbahaya. Nah, jika konsentrasi gas melebihi ambang batas, maka Arduino akan mengambil tindakan seperti
LED akan menjadi merah, dan juga buzzer akan berbunyi untuk memberikan peringatan. Lalu LCD akan menampilkan kondisi ruangan dan gas terdeteksi. Jika konsentrasi gas dalam batas yang aman, maka Arduino akan mematikan LED dan buzzer, dan juga menampilkan teks pada LCD yaitu kondisi ruangan normal. Proses ini akan terus berlanjut secara terus-menerus, di mana Arduino Uno akan terus memantau konsentrasi gas di sekitarnya dan mengambil tindakan yang sesuai berdasarkan hasil prosesan data. Jadi, sistem ini dapat membantu mendeteksi gas berbahaya di sekitar dan memberikan peringatan kepada pengguna untuk menghindari bahaya potensial yang dapat timbul. Jadi mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.